Mas. Di, bentar, Di. Apa? Bentar. Itu di depan. Kenapa itu? Siapa itu? Nah, ini. Ini Mas. Bentar. Di. Walah, kau jangan mana? Jangan gitu deh. Kita coba tarik tahu. Terus aku diajak ke sini. Tiba-tiba suruh ke sini. Ya terus? Tiba-tiba perempuan itu nyuruh aku gitu berhenti di sini. Terus tiba-tiba ada 2 orang laki-laki. Kukira temannya, tapi malah itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para sahabat Nisa dimanapun Anda berada. Jadi di kesempatan malam kali ini kita baru saja pulang dari salah satu subscriber kami, teman-teman. Dan ini sebenarnya sih hanya untuk dokumentasi kita saja ya, dia. Daripada ngapain lah. Karena memang melihat daripada kondisi jalan juga ini sepi, dan tapi inilah suatu dimana suatu ujian kita juga ya dia. Karena banyak sekali subscriber yang meminta tolong, terkadang juga tidak sesuai daripada alamatnya. Ini kadang-kadang ya di pelosok banget lah ya, tapi nggak apa-apa lah, karena demi membantu banyak subscriber gitu ya. Aduh, goyang apa lah. Iya, nggak apa-apa nih. Mudah-mudahan Jalannya rusak sekali. Ini di pelosok Mas. Di, bentar Di. Apa? Bentar. Itu di depan. Kenapa itu? Siapa itu? Nah, ini. Ini Mas. Bentar. Di. Walah, kau jangan mana? Jangan gitu deh. Kita coba tarik tahu. Jadi kita coba. Mbak, ini Kenapa Mbak? Motor habis di jambret. Mau mesti gini Mbak. sini Mbak. Sini dulu. Ini dulu Mbak. Gimana ceritanya? Enakan. Mau saya nyampe sabar. Duduk dulu. Gimana awal ceritanya? Tadi kan aku dapat penumpang perempuan. Terus aku diajak ke sini. Tiba-tiba nganterin suruh ke sini. Ya terus? Tiba-tiba perempuan itu nyuruh aku berhenti di sini. Terus tiba-tiba ada 2 orang laki-laki. Kukira temannya, tapi malah itu mengambil itu motor. Loh, kok bisa Mbak? Ini sedangkan ini malam loh Mbak. Kenapa masih, mohon maaf ya, ini masih mencari suatu rezeki Mbak? Iya. Mbak itu kan perempuan loh. Soalnya sama aku udah cerai. Oh, maksudnya tidak bertanggung jawab dan meninggalkan mbaknya gitu maksudnya? Meninggalkan aku dan anakku yang baru 1 tahun. Banyak itu mempunyai anak 1 tahun. Iya. Ini kenapa mbaknya ngojek sampai malam kayak gini? Soalnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Mas. Soalnya untuk beli susu anak, beli beras, beli minyak, kadang beli listrik, pulsa listrik. Banyak ini lagi kehilangan motor ya. Ibaratnya kayak dijebak ya Mas. Sebenarnya iya, menurut saya sih seperti itu dia. Tetapi Banyak tahu ciri-cirinya orangnya. Iya tahu. 1 perempuan, Yang 2 diantar ya. Iya yang diantar, terus Yang pura-pura ngojek. iya awal mulanya berarti Mbak ini membawa perempuan gitu Mbak. perempuan 1. Tapi pas ketika sampai di sini Mbak itu dihadang dan disegat. Iya oleh 2 laki-laki. Berarti gerombolannya ya. Iya. Kayaknya seperti gitu, modus, Di. Mas. Jadi sistemnya itu modus. Iya. Jadi mbaknya itu nganter ke suatu tempat,
terus sudah ada gerombolannya yang mencekatnya mas. Nungguin. Ya memang kalau secara dipikir juga sih memang ya salah mbaknya juga sih ya. Mbak ini ngojek itu sampai malam ya itu. Tapi mungkin ya mas, dari dalam ceritanya mbaknya itu dia ngojek sampai malam itu demi anak mas, karena suaminya itu udah cerai mas. Iya mas, tapi iya juga sih ya, kalau setelah saya pikir-pikir juga kalau sudah bicara masalah terkait daripada kebutuhan ya susah memang. Tapi mbak ini ngojeknya udah lama gitu? Baru sekitar 3 bulanan, belum lama. Jadi belum lama ya. Anaknya sama siapa mbak di rumah kalau mbaknya ngojek kayak gini? Anaknya sama Lilik. Itu Lilik itu siapa nih maksudnya, di coba jelaskan, takutnya ada teman-temannya yang tidak paham. dari ibu saya. Adik dari ibu. Iya. Dititipkan sama adiknya ibu. Ibunya masih apa enggak sama ayahnya? Siapa tadi saya lupa namanya? Nur. Mbak Nur. Mbak Ini Nur. Mbak Nur, saya kan mau tanya juga kenapa saya berhenti di sini. Mbak Nur itu kan ngojek kayak gini sampai motornya direbut sama orang yang tidak dikenal juga, karena ada penumpang juga yang juga bergerombolan sama yang merebut motornya Mbak Nur. Ya, keluarga ataupun bapak dari ibunya Mbak Nur itu masih ada atau tidak? Kalau ibu sudah tidak ada, kalau papa masih ada. Ibu belum. Bapak itu pergi jauh sebelum ibu saya meninggal. Beliau sudah pergi jauh, meninggalkan keluarga saya. Ini. Jadi anaknya Mbak Nur sekarang dititipkan sama Liliknya, Adiknya dari ibu. ibunya Mbak Nur. Itu setiap hari masih dititipkan sama Liliknya. Iya, setiap hari. Soalnya tidak ada orang lagi yang mau dititipin. Tadi tapi posisi di mana mbak ini disegat sama 2 orang laki itu di mana mbak? Sebelah mana? Sana yang ada lampunya. Oh itu. Itu ya, di sana. Kira-kira apa namanya, larinya kemana? Larinya ke sana. Soalnya nggak bisa puter, kan lama puternya, jadi langsung ke sana. Lah, anaknya itu umur berapa mbak? Anak ini mohon maaf ya mbak ya, kita tanya umurnya umur seberapa mbak gitu anak mbaknya? Oh, sekitar umur baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Masih kecil berarti ya. Mbaknya umurnya berapa? Oh, saya umurnya 24 tahun. Berarti 24 Iya, ya. muda. Kalau kayak gini saya kasihan juga ya mas, rasanya. Iya. Udah malam juga Mbak Nur kayak gini mencari rezeki malam-malam buat anak, malah terkena musibah juga mas. Ya, Saya ini nggak tapi sengaja. ini buat pembelajaran teman-teman juga nih ya. Ini jangan sampai nih jangan menangis mbak. perempuan ngojek sampai malam-malam begini di Banyak rumahnya di mana? Rumah saya sekitar Purwokerto. Jadi jauh juga ya mas dari sini ya. ya lumayan. Iya, mencari rezeki buat anak sampai ke sini mas. Namanya juga ojek ya. Ya mau kemana ya diantar. Iyalah, Namanya juga ojek gitu loh. Ibaratnya mau kemana juga diantar, namanya juga mencari rezeki. Iya bener mas. Ya, kenapa saya tadi itu berhenti ke sini? Terkira malah apa ya pak? Malah kayak gini. Nggak sengaja sih. tadi justru malah kami mengiranya itu adalah sosok mbak, karena tidak menutup kemungkinan jalur ini jalur yang sepi loh mbak. Gitu, jarang sekali orang-orang tuh lewat gitu loh. Kenapa mbak tuh lewat sini? Apa Mbak Nur nggak merasa hal aneh ya? Curiga atau aneh gitu? Penumpangnya Mbak Nur gitu. Awalnya curiga, ini mau order kan ditolak. Tapi perempuan itu tetap menghubungi saya. Jadinya
katanya dapat tambahan uang. Jadi saya yaudahlah buat beli susu anak gitu. Terus aku jemput perempuan itu, terus dia bilang lewat jalan ini ya mbak, kayak. Terus saya bilang kok lewat jalan sini, kan jalan ini sepi gitu. Terus nggak apa-apa mbak, biar nggak macet, soalnya saya buru-buru mau ada acara keluarga gitu. Ya memang sih dia namanya bertujuan tidak baik, segala macam pun dihalalkan gitu ya. Iya benar mas. Terus saya tetap menolak, nggak mau lah mbak, nggak mau. Terus kayak aku tambahin deh lagi uangnya jadi segini, kayak ya udah aku anterin aja ke sini. Terus tiba-tiba perempuan itu minta turun, mbak sini aja mbak. Terus kan belum sampai tujuan ini mbak, nggak apa-apa, ini ada teman saya di sini. Terus saya kaget, lah kok ada 2 orang laki-laki. Iya. Terus mbak terus bilang ke saya itu tolong ambilin barang saya yang ada di sana. Terus kan diambilin sama saya. Terus tiba-tiba motor aku dibawa lari. Terus aku kejar tapi nggak nyampe, soalnya aku kakinya juga lagi sakit, jadi nggak bisa ngejar kayak gitu ceritanya. Tapi alhamdulillah ya, untungnya kita tadi pas kelebah lagi lewat ya dia. Iya. Kami juga nggak sengaja juga lagi lewat mau pulang juga, daripada kita bengong tadi ya Pak, kita jadi memvideokan jalan ini, jalan yang rusak kayak gitu. Nggak sengaja malah ketemu Mbak Nur ya. Mbak Nur bener ya? Iya. Tak kira malah hantu. Iya, sesosok apa itu namanya mas? Juga malam-malam gitu. Karena ini udah hampir jam 1. Oh jam 1 ya? Mbak Nur berarti ini mau pulang? Iya mau pulang. Tadinya aku mau jalan, tapi aku jalannya pelan-pelan aja deh, siapa tahu ada orang yang mau menumpang gitu. Jadi saya jalannya lambat aja gitu. Terus aku mau menghubungi keluarga, tapi handphone saya juga diambil sama perampok itu. Ya, sampai HP, sama anting-anting juga, jadi saya nggak pakai. Jadi semua berharga, iya, barang-barang berharga saya diambil semua. Dirampas semua. Tapi ya untung lah, maksudnya mbaknya ini masih diberikan suatu umur yang panjang ya mas ya, masih bisa dapat, masih ntar kita masih bisa dicari ya Pak. Iya, ibaratnya yang penting nyawa Mbak Nur itu sehat aja, nggak ada apa-apa gitu. Masalah motor, masalah HP, masalah perhiasan itu nggak apa-apa lah, bisa dicari lagi. Moga-moga ya rezekinya bisa diganti sama Allah. Ya sudah gini saja Mbak memang pulang kemana Mbak? Saya pulang ke rumah ibu di itu desa. Aslinya kan saya Purwokerto, tapi saya ikut ibu ke, soalnya adiknya ibu juga di situ tinggalnya. Iya. Ya begini saja lah Mbak, kalau memang Mbak berkenan, Mbak mengizinkan kami untuk mengantarkan Mbaknya, ya tidak apa-apa, kami akan mengantarkan Mbaknya sampai ke tempat rumah tujuan Anda. Jangan takut Mbak, kami di sini orang baik. Insya Allah kami itu orang baik-baik, kami bertujuan ingin membantu dan menolong Mbaknya, itu aja. Tidak ada bermaksud tujuan apapun di sini Mbak. Yang penting Mbak sampai rumah itu selamat ya. Walaupun hatinya malam juga sudah mau pagi. Kasihan ya terus juga Mbaknya. Gimana? Pagi. Ini masih jauh loh Mbak. Ini jauh Mbak. Dan insya Allah juga ini kami rekam Mbak. Jadi kami itu tidak bertujuan untuk berniatan suatu jahat. Gitu, Mbak. Di sini karena nggak sengaja juga ya Mbak. Kebetulan kami dari salah satu rumah subscriber kami Mbak. Nggak sengaja juga kita daripada ngapain ya waktu itu. Coba memvideokan aja. Dokumentasi lah. Ketemu Mbak Nur di sini. Gitu. Ternyata Mbak Nur itu kena musibah juga ya Mas. Ya sudah Mbak, kalau memang Mbak nggak keberatan, kami ingin
mengantarkan mbaknya. Kita antar aja Pak, nggak apa-apa Pak. Iya. Oke. Mbak Nur jangan berpikiran kami itu orang jahat, jangan. Tidak, insya Allah mbak, insya Allah. Saya itu ikhlas lillahi ta'ala akan mengantarkan Mbak Nur. Jangan berpikiran kami orang jahat Mbak, jangan seperti itu. Iya. Ini udah malam, udah pagi juga. Mbak Nur mungkin lagi ditungguin anaknya, mungkin sama Liliknya. Kasihan anaknya loh mbak. Pikiran orang jahat itu jangan dipikirkan Mbak. Kami insya Allah orang baik Mbak di sini Mbak. Akan menolong Mbak Nur, akan mengantarkan Mbak Nur di sini. Ntar kita bisa bicarakan lagi masalah apa yang sudah dialami Mbak Nur di rumah. Yang terpenting di sini Mbak Nur ikut kami, saya akan antar ke tempatnya Mbak Nur. Kasihan anaknya ataupun miliknya yang sudah menunggu. Kayak gitu ya Mbak Nur. Ya sudah, yuk. Monggo Mbak. Mbak Nur nggak apa-apa di depan saja mbak. Ya di depan saja. Lewat sini aja Manu. Iya. Lebih cepat kalau ke Purwokerto. Kalau Manu ke sana itu lebih jauh. Gitu. Tapi ini nggak apa-apa merepotkan. Nggak apa-apa. Mbak, santai saja. Yang penting kita Ini Mbak Nur nih ngojek udah lama mbak? Belum, baru 3 bulan ini 3 mau bulan. berjalan. Ya Soalnya sudah. bingung mau cari kerjaan di mana, punyanya modal motor, jadi ya udah ngecek aja gitu. Ya yang sabar saja ya mbak ya. Namanya ujian memang tidak pernah tahu kapan suatu ujian itu datang mbak. Tapi sebagai kita manusia biasa, mudah-mudahan dengan suatu ujian ini juga semakin mempertebal suatu keimanan kita mbak. Apa jalan saya di sini Mas? Iya. Bisa-bisanya Mbak. Berarti tadi di sebelah mana mbak? Mbak itu di Segat mbak? Itu di sebelah sana. Oh, di tadi, tempat tadi? Ada lampunya. berarti yang ada lampunya mas. Berarti emang itu udah segerombolan perampok mas. Iya. Sebagai modus menjadi penumpang. Kasihan juga ya. Masih ada orang yang tega kayak gitu ya mas. Tapi yang sabar aja ya mbak. Namanya musibah nggak ada yang tahu. Ya mau gimana lagi ya. Namanya juga kebanyakan sebagai tukang driver gojek lah ya. Ya mantap lah ya. Iya. Lain isi juga banyak juga butuh untuk kebutuhan anaknya juga gitu loh Bang. Dan mau kemana yang penting kan ibaratnya dalam pikirannya Mbak Nur kan itu yang penting dapat uang gitu loh Bang. Iya Cindy ya. Namanya lagi butuh susah juga. Tapi ya Gak apa namanya ya, gak berpikiran ada orang jahat lah ibaratnya kayak gini ya kan Mbak Nur. Iya. Soalnya itu saya tergiurnya tuh sama uangnya. uang tipsnya gitu ya. Ya uang tipnya, soalnya lumayan banyak deh, jadi ambil aja lah buat beli kebutuhan rumah. Terus juga Mbak Nur lagi membutuhkan banget ya kan seperti itu. Ya kalau ibaratnya kayak saya juga seperti itu Bang, mungkin Bang. Iya. Pikirannya saya kalau misalnya saya lagi butuhkan ya udahlah, pikirnya kan uang gitu Bang. Mungkin apa yang dialami Mbak Nur kan seperti itu ya Bang. Yang penting pulang bawa uang buat anaknya gitu. Ya wajar juga sih, tapi kan
pada akhirnya kayak gitu malahan ya. Berarti pas lewat itu sepi sama sekali ya Mbak ya? Sepi Nggak ada sama orang. sekali, nggak ada orang. Terus juga saya sudah bilang, Mbak lewat jalan sini aja, nggak mau. Dia malah yang menunjukkan ya gitu. Iya, dia yang menunjukkan. Saya udah nolak, tapi dianya maksa. Udahlah, nggak apa-apa. Ya, sudahlah, gini sajalah. Nanti kita anterin saja dulu ini. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai dan kita akan coba mengantarkan Mbak Nur ke rumahnya teman-teman. Iya, memang mungkin udah malam juga, jadi apa namanya, gak ada warga, sepi. Oh ini rumahnya. Kita langsung. Iya. Mau mampir dulu? Tapi udah malam ya, Pak. Tapi udah malam ini Mbak, kalau kita harus mampir gak enak juga, nanti takutnya iya, takutnya nanti disangkain macam-macam lah. Nah, next besok kita bakal lanjut lagi saja ya Mbak ya. Yang terpenting Mbak Nur ini sudah sampai rumah dengan aman. Insya Allah besok kita akan main Mbak ya. Coba main ke sini. Karena ini udah jam 3 juga, jadi kita langsung pulang aja. Yang Ya, penting sudah. Mandur sudah di depan rumah kayak gitu. Itu sudah Pak, itu saya tak pamit. Makasih ya, Mas. Assalamualaikum. Iya. Udah pagi juga, besok aja kita ke sini Pak. Daripada Atau kalau enggak ya paling malam saja Landi. Kalau misalkan ada waktunya. kita habis ke tempat subscriber, ntar kita mampir aja. Pas lalu besok kita kan acara ke Lumbir ya, kita mampir aja. Ya sudah. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir. Mohon maaf apabila ada tutur kata bahasa yang kurang baik dalam segi penyampaian. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mensupport daripada channel Cakra Misteri. Mudah-mudahan Allah membalas atas kebaikan kalian semuanya berlipat-lipat ganda. Dan mungkin untuk video ataupun pada kesempatan malam kali ini mungkin hanya cukup sampai di sini. Mungkin saya Kang Farhan dan juga Ki Andi, Mas JJ pamit undur diri dulu dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.